bahasa ketiga. Through it all. Bapak, terima kasih kalau kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biar Kau Tuhan Yesus yang mengurapi Tuhan hati kami, Tuhan telinga kami ya Bapak. Biarlah Tuhan firman yang ditabur Tuhan Yesus semua dapat berbuah lebat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan bertepuk tangan dulu. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudaraku, kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita boleh ada di awal tahun 2022, khususnya juga keluarga Kristus GBI Taman Mini Square. Shalom. Ya, selamat tahun baru di GBI Taman Square dengan GBI Suhu maupun di GBI Kuta dan saudara-saudara yang di rumah. Saya percaya dengan tuntunan Tuhan, saudara, gembala kita yaitu Pak Niko sebagai gembala pembina, gembala sidang, mendapatkan tema di tahun 2022, yaitu paradigma yang baru. Kita akan dengar minggu besok jam kedua, disertai juga perjamuan. Ya, saudara, supaya kita diberkati suara gembala pembina kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya hanya mengulas sedikit betapa dahsyatnya perlindungan Tuhan. Saudara, betapa luar biasa kemurahan Tuhan. Di mana saudara tahun 2021 yang kemarin, pada bulan yang tertentu, khususnya di DKI, saudara, Pemda menyediakan tanah yang begitu luas bukan untuk pemukiman rumah penduduk warga Jakarta, tetapi difungsikan untuk kuburan. Saudara, dari pagi sampai pagi, saudara-saudara kita dipanggil Tuhan pulang dengan penyakit sampar, yaitu COVID-19 Delta. Mana juga setiap di jalan ambulan mundar-mandir, mengerikan saudara. Saudara, kapan saja kematian itu, saudara, sebagaikan bayangan yang akan nyata menyerang manusia yang masih hidup. Tapi kita sebagai umat-umat pilihan, jujur aja saudara, kita, ya khususnya saya tuh bukan gagah atau sombong. Saya nggak ada rasa takut apapun. Karena firman Allah mengajarkan apa saudara? Saudaraku, bahwa kematian maupun hidup ada di tangan Tuhan. Amin. Kalau kita secara daging jasmani kita mati, tapi roh kita akan hidup yang kekal di rumah Bapa. Tapi Tuhan punya rencana yang besar bagi kita yang masih diberikan panjang umur. Tolong dicatat di sini bahwa tahun 2022 bukan gagah kekuatan kita bisa menjaga, melindungi diri kita luput dari kematian. Bukan, itu karena Tuhan. Karena tangan Tuhan yang melindungi kita. Tuhan punya rancangan di tahun 2022. Amin. Maka saya ingatkan kepada keluarga-keluarga Kristus yang khusus saya gembalakan di Rayon 1I, saudaraku, kalau kita diberi umur panjang di tahun 2022, saya percaya tangan Tuhan yang gagah perkasa itu akan menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita di tahun ini. Di tahun ini. Amin. Saudaraku, Roh Kudus berbicara sangat kuat dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan sudah bicara, ya, saudara melalui Roh Kudus kepada saya, pasti kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan juga. Bahwa tahun 2022, yaitu yang kita injak sekarang ini, akan satu langkah yang lebih maju lagi, saudara, dalam kehidupan kita. Maka kita harus apa? Masuk di dalam
dimensinya Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, kalau kita melekat kepada Tuhan, saya percaya satu langkah yang lebih maju itu adalah langkahnya Tuhan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir tentang apapun. Ekonomi, pekerjaan kita, Tuhan sudah siapkan. Ya, saudara, bukan di tahun ini Tuhan sudah siapkan. Di tahun yang lalu Tuhan sudah siapkan, kita masuk tahun 2022. Saudara dan saya akan menerima janji Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Nah, tema yang Tuhan berikan, saudara, kepada gembala kita mengenai paradigma yang baru. Nah, saya sampaikan kepada saudara, saudara kita harus mengerti arti paradigma. Ya, supaya kita tahu apa paradigma yang baru itu. Paradigma adalah cara pandang terhadap sesuatu. Bagi yang saudara belum jelas, saya memberikan pengertian. Paradigma adalah cara pandang kita. Ya, kita yang masih hidup ini terhadap sesuatu. Tidak sedikit, saudaraku kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tahu firman, ya, yang disebut umat-umat Tuhan ini, memiliki pikiran yang kolot. Karena sudah tertanam dari masa kecil mendengar hal-hal yang berbeda dengan ajaran Tuhan, yaitu Alkitab. Karena sudah tertanam dari masa kecil oleh keluarganya, apakah orang tuanya dan sebagainya. Tertanam. Cara pandang sesuatu yang salah. Maka Tuhan ingatkan, di tahun 2022 ini, Tuhan memberikan tema paradigma yang baru kepada orang yang dicintai oleh Tuhan. Supaya kita nggak salah cara memandang sesuatu. Saudara, sebagai umat Tuhan harus memiliki paradigma yang benar, ya, sesuai dengan standar Allah. Kalau saudara mau melekat di dalam Dia, saudara mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Pandangan dunia sangat berbeda sekali dengan ajaran Kristus, yaitu Alkitab. Salah satu contoh, saya kasih 3 poin contoh. Pertama, bahwa perbuatan orang baik, nah ini ingat, bahwa perbuatan orang baik membawa seseorang itu mendapatkan keselamatan. Ada orang Kristen berpikir, ya saudara, dia berbuat baik, pasti selamat. Ya. Ini adalah pandangan, saya katakan yang salah, pandangan dunia. Menurut Alkitab bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang Kristen yang benar-benar saudara meninggalkan cara hidup yang salah. Ya. Bagaimana yang Tuhan ajarkan? Jangan hanya berbuat baik saja. Tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Yaitu kita harus memiliki iman yang benar. Sesuai dengan tindakan perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi umat-umat pilihan Tuhan, jangan hanya saya hanya berbuat baik sajalah. Tidak cukup untuk mendatangkan keselamatan. Kita harus menjalankan firman Tuhan. Yaitu saudaraku kasih, bagaimana firman Tuhan ini bisa kita lakukan.
Yaitu saudara, kekuatan kita memiliki iman. Iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang setia. Dapatkah kita sebagai umat-umat pilihan memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang setia? Dapat. Asal hati kita jaga. Maka di sini, setiap Kamis jam 7 malam ada healing heart. Kesembuhan hati. Hari Selasa kita ada di GB Taman Square Jakarta, healing heart jam 7 malam. Di GBI Soho jam 7 malam hari Rabu. Kenapa? Kita harus healing heart. Harus kesembuhan. Saya ulangi. Coba saudara keselidiki. Saudara berbuat baik. Tapi di hati saudara masih menaruh satu kebencian. Menaruh sesuatu yang saudara didengar, yang saudara pandang tidak baik, saudara taruh. Bertahun-tahun di hatinya. Kepahitan, ketidaksukaan, menjadikan akar dosa. Padahal orang tersebut tahu firman, pada orang tersebut saudaraku kasih melayanin. Kesembuhan hati, melayani apa? Pemulihan hati. Dia berkata, aku sudah pulih, aku sudah pulih. Tapi bertahun-tahun menaruh sesuatu yang tidak baik. Apa bisa selamat? Nah ini saudara satu paradigma yang baru. Tuhan berikan kepada kita. Mari secara pribadi kita dengan Tuhan. Bereskan pribadi kita dengan Tuhan. Bersihkan hati kita. Kita nggak tahu saudara kapan Tuhan itu mau datang. Kita tidak tahu kapan kita selesai. Kita tidak tahu saudaraku kasih kapan berkat yang Tuhan janjikan. Selangkah lebih baik lagi langkahnya Tuhan. Saudara itu berkat yang luar biasa akan datang kepada kita. Kita tidak tahu. Berkat Tuhan itu yang tidak kelihatan. Yang kita kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi karena janji Tuhan terjadi, mujizat itu terjadi. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Mujizat terjadi kalau hati kita beres. Amin. Hati kita beres. Saya berapa kali seulangi. Kita kerja, kita dapatkan hasil. Ya ukuran kerjamu. Manusia terbatas. Ya, segalanya terbatas. Tetapi kalau saudara mau berkat, istilahnya 100 kali lipat, itu akan terjadi yang disebut mujizat Tuhan. Melebihi apa yang kita kerjakan. Berkat Tuhan akan turun, akan datang untuk kita. Asal hati kita beres. Ya. Hati kita beres, iman kita bertumbuh. Kok kurang semangat ini? Haleluya. Amin. Apa saya perlu gerakan Pak Yohan? Supaya aminnya kencang? Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayo kita bangkit. Tahun 2002. Tinggalkan ya, yang nggak benar tahun 2021 ini. Yang kedua, banyak orang beranggapan, ya, saya ini bicara umat-umat Tuhan, orang Kristen. Karena sudah tertanam dari masa kecilnya. Banyak orang-orang berkata, berhemat, saudaraku kasih dalam Tuhan, itu akan menjadi kaya. Alias itu kikir. Itu akan bertambah kaya. Salah. Firman Tuhan mengajar, yaitu banyak kita memberi. Saudaraku, yang disebut bukan kikir, Tuhan akan gantikan. Amin. Amin. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberilah kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi
Mei? No. Ayo tahun 2002, on fire. Kok jemaat gak amin nih? Haleluya. Jangan kita berdamping ya. Saya masih kekurangan, saya disuruh memberi. Kalau Tuhan suruh, beri. Engkau memberi tumpangan, Tuhan akan menambahkan. Menambahkan apa? Tempat rumahmu, kediamanmu. Tuhan akan memperluas. Amin. Amin. Siapa yang masih kontrak di Pulau Bali? Siapa yang masih kontrak di Jakarta? Percaya. Saudaraku, apa yang kau dengar hari ini, saudara, Tuhan bisa mendatangkan mujizat. Haleluya. Ya. Amin. Ya. Engkau tepuk tangan berarti engkau beriman. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Saya kan di Pulau Bali merantau, disuruh Tuhan buka saudara gereja. Berapa tahun saya kontrak? Saudara, 2 tahun. Terus dikasih sama Tuhan rumah, saya berikan pada anak saya. Saya tinggal, anak saya itu di atas, kalau orang Jawa itu kulungan burung doro. Naik atas itu kecil. Saudara saya kalau udah tinggal di rumah atas, di kamar atas, saudara kejedot-jedot, pasti kaki saya biru semua. Karena kecil. Saudara, tapi saya mengucap syukur. Karena masih ada rumah. Kalau nggak salah 5 tahun kemudian, Tuhan memberikan. Dengan cara yang luar biasa. Yang nggak masuk akal. Ya, saudara, yang nggak masuk akal. Saudara, harga yang murah. Luar biasa Tuhan. Maka saya bilang, mujizat itu masih ada. Amin. Amin. Kenapa? Saya bersama ibu sering memberi tumpangan. Memberi tempat tinggal orang. Benar. Maka suatu kelas, saudara, saya membutuhkan tempat tinggal. Tunggu waktu Tuhan yang tepat, Tuhan berikan. Selama melakukan di tahun ini, itu paradigma yang baru. Saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Saudara, lakukan yang gak mungkin tuh lakukan. Saudara, di luar kemampuan tapi Tuhan minta lakukan. Lakukan. Itulah cara Tuhan. Bagaimana saudara firman itu saudara lakukan dalam Tuhan? Itu hidup di dalam diri kita. Bukan karena kita berkelebihan. Bukan. Dengan kekurangan itu yang Tuhan minta. Nah, firman itu hidup kalau kita lakukan. Amin. Maka itu kita harus dewasa. Caranya kita harus melekat pada Tuhan. Yang ketiga. Ini cara pandangan, ini cara pikiran. Kalau ibadah atau alias ke gereja, pasti diberkati. Ya. Jika sakit, beribadah, minta didoakan, pasti sembuh. Waduh, ya, wah amin kan? Lo lihat tuh, amin kan? Hal ini ada pemikiran yang salah. Ya, amin langsung diam dia. Lihat dulu, ya saudara, ibadah yang bagaimana? Minta didoakan dengan bagaimana? Sikapnya. Memang Tuhan Yesus punya mujizat, tetapi bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam ibadah atau dalam doa? Di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah itulah saudara. Ada rasa cukup nggak? Kalau saudara rebus rasa cukup, saudara memuji, menyembah Tuhan dengan hatimu yang merindu kepada Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku kepadamu Tuhan. Ya. Wah saya ibadah, saya ke gereja pasti saya diberkati. Tapi saudara duduk, nyanyinya hanya di mulut doang.
Pikirannya kemana-mana. Pulang gereja, kemana ya? Kemana ya? Oh, di mau sana ada sales nih. Terus sama di Canggu ada makanan enak nih. Atau wah ada janjian nih makanan. Apa berkenan Tuhan seperti itu? Tidak bisa. Beribadahlah dengan apa? Hati yang benar-benar. Dia rasa cukup ibadah itu mengandung janji Tuhan. Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap memiliki kasih yang luar biasa kepada orang-orang ibadah kepada Dia. Amin. Markus 7 ayat 6b. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Buat apa kita datang kepada Tuhan hanya di luar saja, tidak di dalam. Mari tahun 2022 tinggalkan cara-cara yang salah itu. Ya. Jangan memiliki pikiran yang kolot. Biarlah pikiran yang benar-benar terbuka oleh firman Tuhan. Dan hatimu benar-benar terjaga biar Roh Kudus bekerja yang sangat dahsyat. Maka 3 contoh yang kita dengar inilah adalah saudara adalah kita harus ya belajar. Jangan salah cara ya berpikiran yang tidak baik. Itu paradigma yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jika mau memiliki paradigma Tuhan, harus membuang pemahaman yang salah, bukan ajaran yang berdasarkan dari manusia, tapi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, paradigma mungkin sulit diubah, tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Ya saudara, yaitu paradigma lama kita. Waduh, susahnya luar biasa. Saya mengerti. Saya sangat mengerti. Tuhan berkata kepada gembala kita, tahun 2022 kita akan masuk dalam paradigma baru. Saudara, kita harus berjuang. Saya yakin iblis tidak tinggal diam. Iblis itu masuk, saudara, di dalam paradigma yang salah. Yaitu yang lama. Paradigma yang lama ini tidak akan membiarkan saudara paradigma yang baru itu lahir menuntun kehidupan umat-umat Tuhan. Yaitu iblis. Dia mau mengganggu pola hidup kita yang baru. Yang lama ini terus mau mengikuti. Maka hari ini kita punya iman. Iman yang setia. Iman yang kokoh. Iman yang teguh. Kalau Allah menyertai kita, yang lama sudah berlalu. Yang baru kita sambut dengan kemerdekaan. Kemenangan yang besar. Amin. Amin. Mari kita sanjung Dia. Ku sanjung. Kau lebih
dalam paradigma yang baru di tahun 2022, supaya kami mampu meninggalkan cara yang salah, cara pikiran yang bohong, biar pikiran kami terbuka melakukan firman Tuhan. Di situ rahasia-rahasia Allah. Tuhan, kami mengerti dan kami menerima untuk menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Haleluya. Ya, saya lanjutkan saudara. Saudara, tahun 2022 kita harus tetap berjaga-jaga. Kita masih ada di dunia ini. Saudara, dunia ini dikuasai oleh iblis. Roh jahat, saudara, tidak tinggal diam. Dunia ini terus menawarkan banyak hal-hal yang keliru. Semakin lama, semakin luar biasa pekerjaan iblis. Saudara, maka itu kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita berjuang. Ya, berjuang hari lepas hari sampai Tuhan datang atau sampai kita dipanggil Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita menerima janji Tuhan. Di dunia juga kita akan ada di kekekalan abadi di surga. Mari kita sebagai umat yang dicintai oleh Tuhan, periksa setiap konsep pikiran kita dalam menyikapi berbagai hal dalam kehidupan kita di tahun 2022. Seperti apa paradigma kita? Apabila kita mendapatkan bahwa ternyata kita masih mengadopsi sebagian atau hampir seluruh konsep pemahaman dunia dan hal-hal yang dipercayai, saatnya bagi kita untuk berjuang merubah cara yang salah itu. Kita harus masuk dalam paradigma yang baru. Paradigma kita mudah terbentuk, ya, terbentuk oleh dunia yang kita hadapi. Oleh karena waspadain semua menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan kita. Dunia ini, saudara, mudah memasukkan cara hidup kita yang salah itu melalui paradigma kita. Saudara, nah itu Tuhan ingatkan, waspadai. Jangan hanya slogan, hanya kalimat kata paradigma baru. Tetapi kita tidak ada perjuangan. Kita tetap dikuasai oleh dunia dengan paradigma yang salah itu. Dunia ini sangat mudah merubah cara pikiran kita. Mama Tuhan sangat mengerti merubah paradigma yang baru dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Ya, karena kita sejak kecil, remaja, ya, dewasa, muda, kita mungkin sudah berakar dengan cara pemikiran yang salah. Ya. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu penuh kasih. Maka Tuhan memberikan waktu yang begitu, saudara, banyak untuk kita berubah. Ya, kasihnya begitu besarnya untuk kita berubah. Ya. Tuhan bukan bersifat manusia yang gampang memvonis. Tuhan tuh sudah penuh kasih. Sangat luar biasa kasihnya.
panjang dan lebarnya kasih Tuhan tidak terukur. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang dicintai Tuhan sungguh-sungguh memiliki paradigma baru yang dari Tuhan. Engkau akan mengalami perubahan melalui akal budimu, pembaruan iman yang disertai dengan perbuatan yang tunduk dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Beri leluasa, biarkan Roh Kudus memperai pikiran, perasaan seturut kehendaknya. Ya, beri leluasa. Biar Roh Kudus melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Miliki speed, ya, saudara, yang optimal melalui perjalanan iman kita. Jangan iman yang saudaraku kasih Tuhan yang berhenti. Ya. Jangan iman yang terbelenggu. Tapi iman yang benar-benar bergerak. Dengan speed yang optimal. Karena kasih karunia Allah itu selalu menyertai kita. Amin. Iman harus dijaga melalui hati. Yaitu hati yang murni. Hati yang murni terbentuk yaitu hati yang taat. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesaya 11 ayat ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Itu hati yang taat yang kita harus miliki. Lalu hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras. Lemah lembut adalah buah dari Roh Kudus dan juga adalah karakter dari Tuhan Yesus. Matius 11, 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Atau pengertian pengalaman masa lalu. Lupakan semua itu. Dalam Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Melupakan apa yang di belakang, mengarahkan pandang ke depan yang penuh harapan. Tuhan telah berjanji kita akan maju selangkah lebih lagi. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan masuk di tahun yang baru ini. Ya. Libatkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Roh Kuduslah andalan kita. Biarlah dia berhembus setiap pagi dalam hidup kita. Supaya setiap hari kita dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus dibimbing oleh Roh Kudus. Sekali lagi punya kuasa dominan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara percaya ini. Saudara percaya. Dunia tidak mengenalnya. Itu Bapa di surga melalui Tuhan Yesus meminta supaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Melalui hati kita. Kalau saudara berjalan dengan kuasa Roh Kudus, saudara lihat apa yang tidak mungkin di tahun ini terjadi. Memberkati saudara, memberkati saudara. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Yang kehilangan materi tahun-tahun yang lalu, Tuhan akan berikan berlipat gandaan. Tapi ada tapinya, segenap hati datang kepada Tuhan. Meninggalkan masa yang salah, yaitu yang lalu, yang tidak benar, kita masuk dalam masa yang baru, paradigma yang baru, paradigma yang Tuhan. Kita berjalan dimensinya Tuhan. Mau? Kalau mau mujizat, mau janji Tuhan, lakukan itu. Lakukan. Jangan sekedar ibadah saja. Doa-doa saja. Lakukan. Melekat kepada Tuhan. Tuhan berkati.